Oke, selamat sore kawan-kawan semua pengikut FB Mahmud Betan. Kali ini kita ngopi-ngopi sore ya di kos Adunara Biru. Kali ini kita coba bincang-bincang bagaimana usaha yang dilakukan oleh Bang Mahmud. Ya, karena beliau ini masih muda ya, kelihatannya masih muda. Tapi jiwanya sudah begitu aroma dari pengusaha ya. Pengusaha kos. Oke, saya mau tanya sama Bang Mut dulu. Awal diangkat jadi ASN itu tahun berapa, Bang Mut? Baik, terima kasih. Selamat sore penggemar setia Hutan. Semoga kita semua sehat selalu. Saya awal pengangkatan jadi pegawai negeri sipil itu tahun 2010 saat saya menamatkan pendidikan saya di Kupang. 2010 saya langsung coba tes di Kabupaten Manggarai sini. Alhamdulillah saya lulus 2010 di tahun yang sama. Itu penempatan di mana, Bang Mut? Awal penempatan saya itu di SMA Negeri 1 Satarmese, kurang lebih 7 tahun. 7 tahun Mas Bro, dia di Satarmese. Di mana di Satarmese? Saya di Narang, Satarmese Barat tempatnya. Di SMP atau SMA? Saya di SMA. Memang background saya background SMA. Kemarin jurusannya? Saya ambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kayaknya sama ya. Sama. Berarti kumpulan bahasa Kita ini tuh. sefrekuensi ya. Oke, sefrekuensi. Ternyata sama. Mantap. Lalu Anak bahasa. 7 tahun saya di Satarmese, saya mengajukan mutasi karena alasan orang tua. Saya mutasi ke SMA Negeri 1 Reo. Itu tahun berapa? Itu kurang lebih 2017-18. 2017 kan. Iya. Luar biasa lama juga ya. Nah, di Loce itu kurang lebih 6 tahun saya di situ. Nah, baru kemarin 2000 kurang lebih baru setahun ini saya mutasi ke Kementerian Agama, terus bertugas di Satuan Kerja Mansatu Manggarai. Jadi kurang lebih diakumulasi saya punya masa pengabdian menjadi PNS itu 13 tahun 6 bulan. 13 tahun 6 bulan. Iya. Oke, satu pertanyaan buat Bang Mut ini. Iya. Siap. Ini dari tadi satu-satu pertanyaan terus nih. Dari Bang Mut ini Tidak apa-apa. membuka usaha kos-kosan begini dengan nama Adunara Biru ini dari mana inisiatif itu, Bang Mut? Iya. Jadi berarti ada 2 pertanyaan nih yang saya harus Aha, jawab iya. ya. Harus dijawab Iya. itu. Karena pemirsa di sana mau menggali siapa sih Iya. Pak Mut Betan yang sebenarnya. Kan begitu. Karena dua pertanyaan, karena angka 2 ini cukup berat nih. Jadi Betul. kita minum dulu. Iya. Santai. Tapi ada yang viral sekarang di TikTok itu sampaikan, Bang, kalau ngopi di luar susu tuh harus pulang. Nyusunya harus pulang begitu. Ya, Baik, kita kembali ke pertanyaan Bang Min tadi. Betul. Apa motivasi Bang Mut. motivasi saya hingga saya bangun usaha kos-kosan. Jadi yang pertama begini, saya seorang berlatar belakang PNS. Saya berpikir PNS ini kita harus berpikir satu-satunya, kita harus berpikir bahwa tidak boleh hanya satu-satunya wujud usaha, sumber income buat kita. Sebenarnya banyak usaha, saya coba berpikir banyak usaha, tapi setelah saya hasil dari pemikiran saya, ternyata ada satu jenis usaha yang menjanjikan dan tidak berdampak terlalu besar terhadap aktivitas saya nanti. Aktivitasnya, ya. Nah, sehingga saya memilih membangun usaha properti berupa kos-kosan. Betul. Karena Kenapa? seorang abdi negara itu tidak boleh tugas dan tanggung jawabnya itu terbengkalai. Betul. Tepat sekali. Iya, akhirnya karena saya melihat usaha kos-kosan ini, dia yang pertama memang income-nya pasif, Betul. tapi menjanjikan.
selain itu juga dia jauh dari yang namanya inflasi. Selain itu juga dia ini kan bisa dijadikan aset, betul. bisa dijadikan agunan. Tepat. Nah, terus apa ya? Dengan adanya usaha properti kita bisa berpikir bahwa untuk maju dan melangkah sesuatu itu sedikit terpacu. Kira-kira begitu. Termotivasi ya. Termotivasi. Iya. Oke. Pak Min, saya juga sedikit mau bertanya ke beliau nih terkait dengan penamaan kos yang bangun ini. Iya. Katanya yang saya dengar di luar itu ada istilah adonara biru. Iya. Adonara biru. Adonara Bosku. biru. Iya. Adonara biru ini Ini termotivasi. maknanya apa? Iya. Betul. Makna dari Termotivasi adonara dari biru mana? Maknanya seperti apa? Ya, bisa dijelaskan ke pemirsa. Baik. Penamaan adonara biru, adonara dan biru, dua kata yang melekat di kos-kosan saya. Oke. Jadi semuanya punya alasan. Iya. Tentu punya alasan. Sambil minum, Mas. Sambil minum. Tidak ujuk-ujuk ya. Iya, betul pemirsa. Kalau dia adonara biru nanti saya dilempar lembar merah. Iya, Iya. beliau juga nih lempar merah pemirsa. Jadi yang pertama begini. Iya, oke. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua saya, ibu, emak saya itu dari adonara. Oh, Itu yang tadi pertama. adonara beliau nih. Lalu bapak saya blasteran, blasteran adonara. Campuran gitu. Ya. Nah, terus Samareo. Sama Rio. Saya menamakan kos saya itu dengan adonara. Yang pertama begini, adonara itu daerah yang unik sekali. Betul. Kenapa saya katakan unik? Satu-satunya daerah yang ada di NTT, mungkin di Indonesia ya, Indonesia. yang menggunakan mahar untuk perempuan ya, untuk wanita yang dia suka itu gading gajah. Saat Pinang ini. Saat Pinang, gading gajah. Padahal kita tahu di adonara itu tidak ada gajah di sana. Tidak ada gajah, betul. Di adonara tidak Oh, ada kalau gajah. dilempar banyak ini gajah ini. Itu gajah duduk kayaknya. Oh, itu. gajah duduk dilempar. Gajah duduk. Lanjut Bang. Nah, sehingga ada salah satu puisi yang sempat digarap oleh penyair muda NTT, Bang Barapati Raja, kalau beliau lagi menyaksikan video ini. Itu adonara tanah mahar gading tapi tak punya gajah. Luar biasa. Mantap. Lalu selain itu adonara ini melekat dengan adat budaya. Nah, adat budaya ini sehingga dia berdampak pada yang namanya selektif suku-suku dan marga. Jadi kami orang adonara itu ketika nama disematkan dengan marga di belakangnya, meskipun tidak saling kenal, tapi begitu dengar nama langsung muncul dalam ucapan itu, oh itu paman saya, nah, itu opu saya, kira-kira begitu. Persaudaraannya kuat. Luar biasa. Ini opu. Opu Nah. sebenarnya panggilan adonara ini apa sebenarnya, Bang? Opu itu ipar. Oh, ipar. Berarti selama ini saya salah panggil ya. Lalu birunya, kenapa biru? Ya. Biru ini kan, warna biru ini kan identik dengan gigih, kokoh, kuat, tangguh, setia. Itu yang paling penting, setia. Berarti ramu jadi satu. Setia ramu jadi satu. Sehingga kata biru ini pantas disematkan di adonara tadi. Oh, luar biasa. Tapi kalau kita mau pleset, adodara biru bisa juga. Adodara biru? Adodara biru. Itu kan satu yang unik juga. Unik memang dia. Tapi saya tidak mau ambil adodara birunya. Nanti ada yang tidak enak karena darah kita merah semua. Iya. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi itu alasan saya. Ayo. Berapa jumlah? Ini kira-kira yang terisi sudah berapa, Bang? Yang terisi ini ada 4 kamar dari 6 kamar. Terus fasilitas. Oh ya, fasilitasnya itu yang kita mau tanya tadi. Iya. Jadi kos adonara biru ini terbilang fasilitasnya sangat lengkap. Kalau kita kupas dari dalam, itu yang pertama saya siapkan bed. Nah,
selain bed saya siapkan lemari juga, lalu saya siapkan meja buffet, terus saya siapkan kaca cermin, lalu di dalamnya juga ada seperti bangku, ada terus di kamar mandinya ada bak. Itu bagian lengkap sekali lengkap, nih. Pak. Pokoknya lengkap ya di kos Adonara Biru. Pantasan setiap penghuninya itu nyaman saya rasa nih. Nyaman sekali. Lalu ini. Penghuninya dari mana saja ini? Iya. ada dari Lembor, dari Mataram. Kebetulan nama dari Mataram adik putri berdinas di Rumah Sakit Pratama. Oke. Itu yang dua lainnya dari Jawa. Oh iya. Oke, bagi pemirsa yang bertugas di Riau, ya, yang ingin mencari kos, kita sarankan untuk kos di Adonara Biru. Itu lokasinya ada di Lingkungan Lawara, ya. RT 01, RT 01, RW 01, bagian pinggir kali Bronjong, Iya. yang sudah dibangun. Nah, itu letaknya paling strategis, nyaman dan tidak ribut. Ya. Fasilitasnya Fasilitasnya sudah terpenuhi. terpenuhi dan lengkap. Betul. Iya. Tapi untuk penghuninya, Nah, Riau ini kan banyak pelajar, Ya. gitu. Habis itu banyak juga yang pekerja pegawai nih. Ada pegawai bank, ada guru, ada yang ke perawat, rumah ya. sakit. Apakah dibatasi tidak, Bang Mut, untuk penghuninya, untuk yang mau ngekos di sini? Oke. Oh, tentu kita membangun usaha properti ini kita sudah merancang dia punya tata tertib kira-kira aturan. Nah, tujuan rancangan aturan ini sebenarnya bukan semata-mata untuk pemilik kos, tidak, tetapi ada efek untuk penghuni kos juga. Sehingga mohon maaf saja, saya selalu mengistilahkan penghuni kosa itu warga kos, tidak menggunakan anak kos. Hebat, tepuk tangan buat Bapak Kos. Itu saya menggunakan istilah itu. Kenapa saya menyajikan fasilitas yang lengkap? Karena memang kenyamanan warga kos itu adalah tujuan saya sebenarnya. Sehingga satu kamar itu maksimal 2 orang. Maksimal 2 orang. Sejauh ini warga kos yang menempat kamar-kamar kos saya itu masing-masing 1 orang. Tidak ada yang dua, tidak ada yang pasangan. Pak Min. Bagi yang mau pasangan nanti carinya dari Adonara Biru. Pak Min, kayaknya Pak Mut ini ada pengalaman ngekos waktu zaman-zaman lampau ketika Iya. beliau bersekolah mungkin atau Iya. kuliah mungkin. Makanya yang saya lihat dari tadi ini, yang saya tangkap, beliau ini selalu sajikan kenyamanan untuk warganya. Oke, mungkin ada pengalaman-pengalamannya itu. Iya, yang jelas saya dulu pernah ngekos juga. Waktu saya menimba ilmu ke Kota Karang, Kota Kasih di Kupang, Betul. saya ngekos di situ. Jadi saya melihat kos saya itu bapak kosnya cukup produktif, produktif, selektif dia. Lalu dia membuat kos itu letter U, gerbang, lalu di tengah-tengahnya itu tempat olahraga. Jadi memang kos yang dibangun cukup nyaman, sehingga saya sebenarnya itu juga salah satu alasan saya membangun kos, inspirasi yang membuat saya bangun kos itu tadi. Memang Bang Mut ini orangnya hebat ya dalam berpikir untuk jangka panjang. Iya. Panjang. Mantap. Apa pesan-pesan? Apa pesannya Bang Mut untuk kita semua? Ya. Baik. Untuk generasi muda. Ya, siap. Jadi pesan saya, ketika kita mau menggeluti salah satu usaha, Ya. kita harus berpikir dulu, mempertimbangkan sisi baik dan sisi lemahnya. Nah, baru kita ambil keputusan. Tentunya pertimbangan ini kita melihat background latar belakang kita dulu. dulu. Lalu selain itu juga kita harus berani mengambil risiko. Nah, kalau kita tidak berani mengambil risiko, maka apa yang menjadi cita-cita dan tujuan kita tentu tidak akan tercapai. Pasti tidak akan tercapai. Iya. Jadi segala satu punya risiko dan kita harus ambil. Keluar dari zona nyaman itu. Memang hebat ya. Mungkin itu saja perjumpaan kita sore hari ini, ngopi-ngopi bareng dengan Bang Mut ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan ketemu di sesi-sesi berikutnya. Oke, terima kasih.
Mantap. Oke, Oke, Bang baik. Mut, makasih banyak Oke, Bang Mut makasih atas banyak. informasinya. Ya. Oke. Ya.